Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Pada pertemuan online kita kali ini dalam mata pembelajaran Akidah Akhlak, kita akan membahas tentang ilmu hadis. Apa aja sih materi pembahasan kita kali ini? Ada yang bisa menebak? Ayo, siapa yang bisa menebak? Nah, kita bisa lihat sama-sama ya, materi kita kali ini ada 3 materi. Yang pertama ada pengertian hadis. Pengertian hadis ini akan kita bahas secara bahasa dan secara istilah. Dan yang kedua ada pengertian dan contoh tentang apa sih itu hadis, terus sunnah, terus kabar, terus atsar. Terus yang ketiga, materi kita kali ini ada unsur-unsur hadis. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 5 unsur hadis. Yang pertama ada sanad, yang kedua ada rawi, yang ketiga ada mukharij, yang keempat ada matan, dan yang kelima ada siyahul ada. Begitu teman-teman. Langsung saja ya ke materi kita yang pertama, yaitu tentang pengertian hadis. Di sini Bu Guru akan membahas pengertian hadis ini dengan 2 sudut pandang. Yang pertama ada sudut pandang secara bahasa, dan yang kedua ada sudut pandang secara istilah. Langsung ke pengertian hadis secara bahasa ya. Hadis secara bahasa ini adalah sesuatu yang dibicarakan. Pasti kalian bingung, siapa sih yang membicarakan hadis ini? Nah, langsung saja ke materi yang kedua tentang pengertian hadis secara istilah. Secara istilah, hadis ini adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, dan sifat baik sebelum beliau menjadi nabi atau sesudah beliau menjadi nabi. Dengan kata lain, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad. Jadi hadis sesuatu yang dibicarakan itu, yang membicarakan ini adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi kita sebagai Nabi terakhir yang diciptakan oleh Allah begitu. Langsung saja ke materi yang kedua, pengertian dan contoh tentang hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Ke materi yang pertama tentang hadis. Hadis kan tadi udah dijelaskan ya. Hadis ini adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat fisik atau akhlak beliau. Nah, kita akan memberikan contohnya. Contoh hadis ini adalah kita mengikuti perkataan Nabi Muhammad dalam memahami niat dalam niat dalam beramal. Sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi kalau kita mau beramal ini, kita harus sesuai niat kita. Kita ini harus berniat baik kalau kita ini beramal begitu. Kalau niat kita nggak baik, lebih baik jangan beramal. Percuma dong, nanti kita nggak dapat pahala begitu, iya nggak sih? Terus yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah atau sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah atau Muhammad SAW, baik berupa sabda, perkataan, takrir, sifat-sifat dan non-fisik. Sifat-sifat non-fisik itu ya perkataan begitu. Kalau fisik kan perbuatan beliau ya kan? Contohnya apa? Ayo, siapa yang bisa menebak contoh? Tapi di sini sudah saya paparkan. Mungkin teman-teman bisa menebak-nebak atau apa sih contoh-contoh sunnah itu begitu ya. Kalau saya di sini memberikan contoh sunnah ini adalah mengucapkan salam kepada orang lain. Siapa yang mengucapkan salam? Kita yang mengucapkan salam kepada orang lain.
seperti assalamualaikum begitu. Ketika kita mau masuk ke rumah orang lain, kita mengucap salam dahulu, itu termasuk contoh sunnah Nabi begitu. Terus yang ketiga ada khabar. Kabar ini menurut bahasa bisa disebut dengan berita atau informasi. Dan yang kedua, menurut istilah, kabar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Seperti siapa? Seperti sahabat-sahabat Nabi dan tabiin. Tabiin itu siapa sih? Tabiin itu orang yang apa ya? Yang menyampaikan hadis-hadis Nabi begitu. Contohnya berita tentang rukun iman dan rukun Islam yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Nabi. Di sini ada enggak yang hafal tentang rukun iman dan rukun Islam? Kita akan membahas ini di lain hari ya. Yang keempat ada atsar. Atsar ini menurut bahasa adalah bekas atau sisa sesuatu. Pasti kalian bingung, kok bisa bekas atau sisa? Siapa yang meninggalkan bekas ini? Begitu kan? Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita lihat dulu atsar menurut istilah. Atsar menurut istilah adalah merujuk pada tindakan atau riwayat dari sahabat Nabi atau tabiin mengenai ajaran Islam. Jadi yang mengajarkan ajaran Islam ini bukan Nabi Muhammad, tetapi sahabat-sahabatnya dan tabi'in. Begitu. Contohnya, tindakan Umar bin Khattab dalam mengatur salat tarawih secara berjamaah di bulan Ramadan, yang menjadi contoh bagi umat Islam dalam melaksanakan ibadah tersebut secara teratur. Begitu. Pasti di sini ada ya yang salat tarawihnya yang 11 kali atau yang 23 kali. Itu sesuai kepercayaan masing-masing ya, itu tidak menjadi masalah buat kita, nggak jadi masalah buat siapa-siapa begitu. Jadi ya yang netral-netral aja begitu ya teman-teman. Di sini saya juga memberikan tabel mengenai perbedaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Pasti kalian bingung ya, kok pengertiannya hampir-hampir sama begitu ya. Jadi saya di sini akan memberikan tabel begitu ya. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama itu ada hadis. Hadis ini bersumber hanya dari Nabi Muhammad saja. Kalau hadis ini mencakup perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi begitu. Terus sunnah ini juga dari Nabi Muhammad, mencakup kebiasaan normatif beliau. Yang ketiga ada kabar. Kabar ini bersumber dari Nabi atau selainnya. Selainnya ini termasuk sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in begitu ya. Ini mencakup tentang berita atau informasi umum. Yang keempat ada atsar. Atsar ini bersumber dari sahabat atau tabi'in, sahabat-sahabat Nabi dan tabi'in ya. Terus mencakup riwayat tentang ajaran Islam, yang tentunya ajaran Islam ini ya bersumber dari Nabi Muhammad begitu. Terus langsung saja ke materi yang ketiga ya, ada unsur-unsur hadis. Unsur hadis yang pertama ini ada sanad. Apa sih sanad itu? Nah, ayo kita lihat sama-sama ya. Sanad adalah silsilah atau rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad hingga kepada perawi terakhir. Fungsinya apa sih fungsinya sanad ini? Ya untuk menunjukkan keaslian dan keabsahan suatu hadis begitu. Kalau kan kita hidup tidak di zaman Nabi ya, kita hidupnya sudah sangat jauh dari Nabi Muhammad begitu. Terus bagaimana cara kita meyakini ajaran-ajaran beliau ya, dari sahabat-sahabat Nabi dan perawi begitu. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berupa, ia berkata, atau Yahya bercerita kepada kami. Nah begitu. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini menceritakan
menceritakan apa ya, menceritakan yang perkataan Nabi Muhammad ini ya dengan ia berkata, ya ini berarti ya Nabi Muhammad berkata begitu. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang kedua ada rawi. Apa sih rawi itu? Rawi adalah individu yang meriwayatkan hadis, baik dari Muhammad maupun dari perawi sebelumnya. Rawi harus dapat dipercaya, jujur, serta teliti. Kok bisa sih dari perawi sebelumnya ya? Kan tadi kita sudah dijelaskan ya. Kalau hadis-hadis ini bisa bersumber dari Nabi Muhammad dan siapa? Dan sahabat-sahabat Nabi, terus tabiin. Nah, begitu. Kan setiap perawi ini kan hidupnya tidak semua di zaman Nabi Muhammad, pasti kan ada keturunan-keturunannya begitu kan. Nah, itu yang disebut perawi sebelumnya. Begitu, seperti seorang ibu yang memberikan informasi kepada anaknya itu ya bisa disebut perawi. Tapi kalau di sini tuh perawi yang menyampaikan hadis begitu ya. Contohnya nama-nama seperti Yahya, Subhah adalah para perawi yang menyampaikan riwayat tersebut. Ya, riwayat-riwayat seperti ia berkata, Yahya berkata, begitu ya. Yang ketiga ada mukharij. Mukharij adalah perawi terakhir yang mencatat atau menulis karya tulis. Jadi mukharij ini orang yang terakhir menerima info, menerima hadis-hadis ini sebelum beliau mengajarkan kepada umat-umatnya. Seperti kita ini adalah umat Nabi Muhammad begitu. Kita mendapat informasi ini dari siapa sih begitu ya? Dari mukharij ini. Kok bisa ada mukharij ini juga bisa ini loh. Kan setiap karya-karya, setiap perkataan-perkataan Nabi Muhammad ini kan tidak semua hanya kepada satu orang saja ya, dan juga tidak hanya di satu tempat saja. Nah, beliau kan pasti berpindah-pindah tempat, berbeda-beda orangnya menyampaikan hadis begitu kan. Nah, mukharij inilah yang mengumpulkan, menjadikan satu, mencatat dan menulis karyanya menjadi karya tulis, menjadi kita ini tidak bingung cara kita belajar hadis begitu ya. Contohnya Imam Bukhari adalah contoh mukharij karena ia mengumpulkan dan menuliskan hadis-hadis dalam kitabnya. Nah, jadi kita ini bisa belajar tentang apa ya, hadis-hadis Nabi ini melalui kitab Imam Bukhari begitu ya teman-teman ya. Langsunglah saja kita ke materi yang keempat. Itu ada matan. Matan adalah isi atau teks dari hadis itu sendiri yang mencakup perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Matan ini merupakan inti dari pesan yang ingin disampaikan melalui hadis. Contohnya, tidak sempurna umat salah seorang kalian sehingga ia mencintai saudaranya sama seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini adalah pesan moral yang terkandung. Nah, kayak seperti matan ini tuh kayak apa ya? Kayak hadis yang isinya atau teks dari hadis itu sendiri. Jadi tidak ada sunting atau apa ya? Tidak ada yang merubah hadis-hadis ini. Begitu. Oleh siapapun tidak ada yang merubahnya. Yang kelima ada siyahul ada. Siyahul ada ini adalah redaksi atau lafal yang digunakan oleh rawi saat menyampaikan hadis. Ya, contohnya seperti an, hadat sana. Jadi, ya siyahul ada ini adalah lafal setiap bunyinya hadis ini bagaimana. Kan setiap hadis ini setiap huruf, setiap mahrajnya kan berbeda arti ya. Jadi benar-benar harus sesuai apa yang beliau ini katakan, Nabi Muhammad ini katakan, supaya tidak salah arti dan tidak disalahgunakan begitu ya teman-teman. Terus selesai materi kita kali ini, sampai sini dulu ya teman-teman. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, langsung saja ya kalau ingin ditanyakan.
gitu. Kalau enggak ya nanti kalian bisa japri saya sendiri kalau kalian malu bertanya di sini ya. Begitu. Kalau enggak ya di komen saja begitu. Kalau enggak ya kalau malu ya bisa japri saya di nomor WA saya ya. Cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.